Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Mekah membawa uang. Sudah lama berceramah, baru ini masuk dari tiang gawang. Begitu kami masuk tadi, apa kata Ustaz Fadil? Yang membawa saya kemari ini Ustaz Fadil Rahmi, kakak kelas saya di pesantren Darul Arafah Medan. Setelah itu ke Mesir, kakak kelas tadi 2 kali kakak kelas. Dia telepon saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad. Sekarang dia panggil Ustaz. Dulu Mat. Setelah video saya viral, dipanggilnya saya Ustaz. Bisa datang ke Aceh? Oke, I'm coming. Saya tidak boleh menolak, soalnya dia senior. Nanti kalau kita lawan, kita kualat. Insya Allah saya datang. Rupanya malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Beliau mau menjemput saya, tidak bisa. Yang bisa menjemput saya ke Kuala Namu, Abi Zahrul. Alhamdulillah kami bertemu hari ini. Cuacanya cerah, tidak mendung. Bagi yang kepanasan, pemadam sudah disiapkan 2. Ibu-ibu sehat semua? Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Di padang mahsyar nanti lebih panas daripada ini. Matahari sejengkal dari kepala. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang. Ada yang tenggelam sampai ke leher. Ada yang tenggelam sampai ke kepala. Tapi ada yang tidak kena panas. Di antara yang tidak panas karena dapat naungan itu siapa? Syabun, anak muda. Nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah karena Allah. Kenapa yang disebut anak muda? Kenapa bukan orang tua? Karena kalau ada orang tua beribadah memang wajar, sudah diintai malaikat maut. Tapi kalau anak muda beribadah, ini luar biasa. Makanya dibuatlah judul temanya Quran Pemuda.
Kenapa disebut pemuda? Pertama, yang ceramah anak muda. Maksudnya kalau dibandingkan sama orang jompo. Yang kedua, yang hadir ini sebagian besar anak muda. Kita tes anak muda atau orang tua. Allah Akbar. Itu buktinya anak muda. Dari mana Ustaz tahu? Suaranya keras. Kalau orang tua, dia tak bisa bersuara gitu. Cobalah takbir di tempat majelis ibu-ibu wirid Yasin pada asar. Allah Akbar. Hanya anak-anak muda ini luar biasa. Kalau beginilah anak-anak muda Islam pengajian, tentara Israel melihat, itu kamera dari atas, kolom foto, ambil dari atas tinggi, ambil dari 4 sudut pojok, ambil semua, kirim ke tentara Israel, insya Allah pakai pempes. Melihat tentara Islam dari Samalanga. Allahu Akbar. Maka ini mesti kita jaga peran pemuda dalam menghadapi era globalisasi. Peran saya paham, pemuda saya paham, Islam saya paham, dalam saya paham, ini dalam duluan. Menghadapi saya paham, era maksudnya zaman. Globalisasi ini yang saya agak kurang paham. Globalisasi ini maksudnya zaman canggih. Apa beda zaman kita dengan zaman bapak kita, dengan zaman kakek datuk kita, dengan zaman cucu kita? Sama saja. Contoh mabuk. Orang dulu sama zaman orang sekarang mabuknya sama saja. Sama-sama mabuk. Bedanya alat untuk dia mabuk. Orang zaman dulu tradisional. Pergi ke pohon kolang-kaling. Dipotong tandannya, ditampung, setelah itu keluar cairan. Namanya nira, lalu diberi ragi. Setelah sekian hari fermentasi berbuih, habis itu diminum. Itulah mabuk yang paling gak enak. Diminum hari ini, mabuknya besok pahit, kering di tenggorokan. Ustaz pernah nyoba juga ini. Cerita orang, namanya mabuk tradisional. Zaman sekarang mabuk super canggih. Bakar, bagi lilin, masukkan ke botol, tarik. Pernah juga Ustaz nonton sinetron. Jadi namanya zaman dulu sama zaman sekarang sama. Dulu orang mabuk paling-paling kuat, agak keren sedikit ampun. Naik di atas itu asoka, naik lagi bir, mix, kaspot, vodka, Budweiser. Hafal juga Ustaz. Canggih. Yang mau mabuk nggak ada duit, ambil kopi, buang spiritus, minum. Alhamdulillah, begitu diminum langsung ke alam barzakh. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mau coba-coba mabuk, pergi ke toko bangunan. Dari apa dek? Lem kambing. Alhamdulillah. Saya Pak Ustadz pedagang kerikil, batu bata, semen, semua alat bangunan. Tapi kalau ada anak-anak beli lem kambing, tidak kami jual. Kami tidak cari untung kalau merusak anak-anak. Kalau mau beli lem kambing, harus ada surat pengantar dari Pak Camat Samalanga. Tapi kalau nenek-nenek yang beli, boleh. Akhirnya nenek-nenek banyak beli, disuruh sama anak-anak. Nenek-nenek klaim juga. Na'udzubillah. Inilah yang paling mengerikan zaman sekarang, yang disebut dengan narkoba. Ini kecanggihan yang luar biasa. 1,6 ton ditemukan. Bukan di Aceh, bukan di Medan, di kampung halaman saya, Riau, Kepulauan Riau, yang tertangkap 1,6 ton. Bayangkan itu kalau dihirup bersama-sama. 6 tahun mabuknya. Baru saja. Na'udzubillah. Alhamdulillah, saya dibawa oleh BNN, Badan Narkotika Nasional. Ustaz Somad, dokter, polisi. Yang pertama ngomong polisi. Ustaz, izinkan saya ngomong. Silakan Pak Polisi. Saya nggak berani ngelawan, dia pakai pistol. Pak Polisi pertama ngomong. Saudara-saudara sekalian, siapa yang memakai ini yang kena undang-undang penjara, siapa yang tembak. Saya pun pucat.
Assalamualaikum dokter. Ustaz Somad, saya duluan, silakan Bu. Saya nggak berani juga nolak. Ibu cantik pula kan. Silakan Bu. Ya kan Bu. Anak-anak sekalian, para pemuda harapan bangsa, jangan pakai narkoba. Nanti kalau kita pakai tiba-tiba ini gila. Nanti kalau dipakai otak kita error. Nanti kalau kita ini bodoh, bodoh gila error, bodoh gila error. Kejam juga ibu. Habis itu kata Pak polisi sama ibu dokter, silakan Ustaz Somad. Mungkin mereka menyangka nanti kalau Ustaz yang ceramah, marilah kita sabar. Kalau anak kita pakai narkoba, sabar. Suami kita pakai, sabar. Dia salah undang, dia sangka Ustaz sabar. Siapa yang pakai maka pancung kepalanya. Siapa yang pakai neraka jahanam tempatnya. Siapa yang pakai tembak kepala. Lebih sadis pula Ustaz ini. Kenapa Ustaz ngomong pancung? Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di Masjid Qisas pemancungan kepala orang yang tertangkap di King Abdul Aziz Airport Jeddah membawa narkoba. Kebetulan saya haji dari Maroko tahun 2007 sampai di Jeddah. HP Maroko nomor kartu nggak bisa dipakai. Pagi-pagi pergilah ke Kornes mau cari nomor. Saya lihat ada pemadam 2, pemadam kebakaran 2, mobil ambulan. Biasanya kalau ada tentara, ada polisi, ada pemadam, itu pasti akan ada pemancungan. Nah kan tadi saya lihat ada pemadam, ini ada pemancungan. Altarnya tinggi, tapi tidak setinggi setengah altar di depan Masjid Qisas. Ribut duduk. Dipanggil berikut ini, dipanggilkan yang pertama dari Nigeria, berkulit hitam, panjang pedang, albojo pakai kacamata hitam, pakai sopan. Duduknya duduk tasahud, kerak baju dibuka. Belum selesai pengumuman, tak sabar mungkin albojonya langsung dipotong. Putus, bergelinding kepala, muncrat darahnya macam air keluar dari pipa. Tiba-tiba datang ambulan menyemprot darahnya muncrat. Kursi langsung masuk ke ambulan. Berikutnya yang nomor 2 dari Pakistan, dipancung seketika. Yang ketiga dari Saudi Arabia, yang nomor 3 ini pas mau dipancung jatuh. Gak jadi dipancung. Nanti kalau ada pemancungan pura-pura jatuh. Langsung jatuh. Akhirnya yang nomor 3 tidak jadi pancung karena kesalahannya bukan narkoba tapi karena membunuh. Keluarga memaafkan. Karena 2-3 kali jatuh mereka kasihan dimaafkan. Akhirnya yang membunuh dimaafkan dengan membayar denda diat 100 ekor onta. Satu onta 35 juta kali 100 3,5 miliar. Makanya kalau ada punya uang 3,5 miliar, bunuhlah orang. Pokoknya macam-macam, bunuh kau lagi. Kau bayar 3,5 M. Itu yang dimuliakan Allah SWT. Selesai acara pemancungan 2, yang satu nggak jadi dipancung, saya pun pulang naik taksi ke hotel. Sampai di taksi, supirnya orang Yaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minin, dengan Yaman. Entah, kamu dari mana? Indonesia. Saya mau ngaku Korea, tak jadi. Minin, dari mana? Indonesia. Saya, kamu nengok apa? Saya bilang itu nengok pancung tadi. Dia heran, kurus berani nengok pancung. Anak sakit ini, asal sini, saya tinggal di sini 10 tahun, tidak pernah berani nengok pancung sama sekali. Kamu kok berani, kata dia. Saya bilang saya pun nyesal nengok. Setelah menengok pancung kepala itu 2 hari saya tak lalu makan. Mual muntah. Sekarang lalu selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata hukuman pancung memberikan efek yang luar biasa. Kalau di Mesir tidak pancung, di Mesir tidak ada hukum pancung, digantung pakai tali, diikat, kaki diletakkan di atas kursi, kursi ditendang, jatuh kakinya patah. Di Indonesia, di Cina tidak digantung, tidak dipancung, ditembak. Penembaknya 10 orang, tapi tidak tahu
senapan mana yang ada pelurunya, supaya 10 orang yang menembak itu tidak merasa bersalah dalam hidup. 1, 2, 3. Tapi tidak tahu siapa yang punya peluru, sehingga 10 ini tidak ada yang merasa bersalah. Kau yang nembak? Enggak, aku tak peluru. Tembak bukan. Lalu siapa? Entah, pokoknya di antara kita yang 10 lah. Begitu caranya. Rupanya orang yang membunuh itu ada merasa bersalah seumur hidup. Dari 3 cara mati: pancung, tembak, gantung. Pilih yang mana? A. Pancung, B. Gantung, C. Tembak, D. Semuanya enak. Ternyata setelah diteliti oleh pakar kematian, di antara 3 cara yang mati ini, yang paling menyakitkan gantung. Semua orang yang mati digantung, spermanya keluar. Maaf, sakitan sakit, lehernya patah. Setelah itu dia mati. Yang ditembak, bayangkan peluru tajam menembus kulit, masuk ke daging, masuk ke urat, masuk ke tulang, masuk ke jantung. Itu kalau nembaknya betul. Berapa banyak orang kita mau nembak kaki kena kepala. Tapi rupanya yang enak mati di antara yang 3: gantung, tembak, pancung. Pancung yang paling enak, karena orang yang dipancung itu tengkuknya duluan. Ketika pedang kena ke tengkuk, dia udah pingsan duluan. Kena tengkuk, pingsan, baru putus lehernya, mati. Karena mancung itu dari atas, bukan dari bawah. Kalau dari bawah, potong kambing. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang macam-macam, oh yang macam-macam, aku pancung Tuhan. Salah mas, pancungnya di sini. Karena ada orang, oh macam-macam itu pancung. Salah, pancungnya di sini. Ternyata setelah teliti, kematian yang paling enak adalah dipancung dari atas. Pingsan dulu, baru mati. Tapi itu agak-agaknya. Karena ketiga orang ini belum pernah diwawancarai di TV nasional. Yang ditembak sama yang dipancung sama yang digantung, tanya, hai almarhum bertiga, di antara kalian mana yang paling enak? Semuanya jadi hantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Samalanga 20 tahun ke depan, bagaimana Nangro Aceh 20 tahun ke depan, bagaimana Indonesia 20 tahun ke depan, itu tergantung anak-anak muda yang ada di depan saya ini sekarang. Betul? Bayangkan kalau anak muda pecandu narkoba SMP sudah ngelem, lalu kemudian 20 tahun akan datang, dia akan menjadi anggota legislatif. Yang sekarang SMP kelas 1, 2018, 2028 dia sudah sarjana S1. SMP kelas 1 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun. Sekarang SMP kelas 1 2018, 2028 dia sudah menjadi anggota legislatif, lulus S1, mencalonkan diri, menang, dan dia langsung menjadi ketua sidang paripurna. Pagi ini kita sidang paripurna untuk kabupaten kota. Berapakah anggaran APBD? Mau pukul. Dengan ini sidang resmi ditutup. Oh, kepala lafatul. Bagaimana ke depan? Di antara musuh-musuh sudah. Bapak polisi tidak cukup personel untuk menangkap, makanya orang tua punya peran yang luar biasa. Ustadz Somad ceramah, Lokakarya seminar, diundang BNN ceramah, tapi ibu tanggung jawabnya juga luar biasa besar. Panggil anak-anak ibu, sini, aku mengandung engkau 9 bulan 10 hari, aku melahirkan engkau meregang nyawa, aku membesarkan engkau 2 tahun, aku tidak ingin mengandung engkau, hanya engkau menjadi penghuni neraka jahanam. Ibu harus berani bertanya, kau mau kemana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, duit yang kukasih kemarin mana? Bapak sayang sama anak, belikan dia motor, belikan dia mobil, belikan dia HP, belikan dia gadget. Sesungguhnya bapak ingin menjerumuskan dia ke neraka jahanam. Kalau sayang sama anak, tinggalkan dia di pondok pesantren, masukkan ke pesantren. Sini,
jangan pulang. Kalau pulang, tak kuat kok. Masukkan ke pesantren Abi Zahrul, masukkan ke pesantren Abu Mudi, masukkan ke pesantren Darul Arafah tempat kami bersama Ustaz Fadil Rahmi 20 tahun yang lalu, masukkan ke pesantren Gontor Ponorogo, masukkan. Tapi ibu kalau sudah masukkan anak ke pesantren jangan nangis. Ibu tinggal kan, tahan, jangan nangis. Tinggal di pesantren ini, belajar. Begitu sudah keluar pagar pesantren, itu pagarnya, keluar pagar, baru nangislah di balik pagar. Jangan di dalam, jangan di dalam. Jangan pulang. Kalau kau pulang, sini. Ini ibu-ibu ngantar anak ke pesantren sampai matanya bengkak sebesar bakso. Istri saya Pak Ustaz, waktu meninggalkan anak di pesantren nangis sampai bengkak. Akhirnya saya panggil, sini, mama jangan nangis. Lebih baik nangis sekarang karena anak kita di pesantren daripada nangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba, karena dia pengedar. Lebih baik nangis sekarang. Alhamdulillah Pak Ustaz, istri saya berhenti nangis. Setelah 2 hari, saya pula yang nangis. Rupanya di balik bapak yang seram-seram ada hati yang sangat luar biasa. Karena lembutnya hati bapak itulah ibu menjadi jatuh cinta pada mereka. Ya Allah. Seandainya hati bapak ini tidak lembut, hatinya keras, pasti bapak ini akan jatuh cinta sama bapak-bapak juga. Na'udzubillah. Saudara-saudara berada, saudara-saudara kaum muslimin di Samalanga, di Nangro Aceh Darussalam, dimanapun berada, dengarkan acara tabligh akbar ini disiarkan langsung 1,6 106,2 radio di Raja FM SP Mamplang Biren. Ustaz tahu dari mana? Itu ada tulisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya baru pertama kali datang ke Samalanga. Dulu pernah mampir singgah, tapi di pesantren. Hari ini tabligh akbar. Tadi saya menduga, Ustaz Fadil, ya, acara tabligh akbar jam berapa? Jam 5. Jam 5 sore. Orang pasti ibu-ibu sedang masak kol. Bapak-bapaknya pasti tidak ada hadir. Rupanya melimpah ruah sebanyak ini. Masya Allah. Anak-anak muda pula sampai di atas mobil ambulan. Anak-anak muda yang di atas sana, itu yang akan menjadi pemimpin bangsa tertinggi negeri ini. Sekarang aja mereka udah paling tinggi. Saya sangka saya paling tinggi. Rupanya ada yang di atas pagar itu semua. Masya Allah. Masya Allah. Baik-baik, abang-abang tidak, sahabat-sahabat kita, ibu-ibu tidak. Tapi acara ini tetap dijaga semangat keislamannya. Laki-laki, perempuan, di mana-mana saya kalau pengajian yang paling banyak perempuan, tapi di Samalanga banyak laki-laki. Ini menutup pintu untuk poligami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang merusak ini narkoba. Pas saya sedang pengajian, dulu saya acara pengajian, biasanya saya ada tanya jawab. Ada pertanyaan dari jamaah? Tidak ada Pak Ustaz. Oke. Karena tak ada pengajian kita pulang. Ya, pulang habis itu saya diajak makan. Selesai acara makan, ibu-ibu nanya, Ustaz Somad? Ya. Saya ada pertanyaan. Kenapa nggak tanya di masjid? Kami segan Pak Ustaz. Ini pertanyaannya 4 mata Pak Ustaz. Bisa nggak 4 mata? 3 pun bisa. Ini Pak Ustaz, mau nanya sama Ustaz, ada nggak doa narkoba? Doa narkoba? Yang ada tuh doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa masuk WC. Belum pernah saya Allahumma inni na'udzubika min kampung. Allahumma inni na'udzubika min koplo. Allahumma inni na'udzubika min sabu. Saya belum ada. Tolonglah Pak Ustaz, tolonglah. Karena dia maksa terus, saya ambil HP. Ya, catat ya, doa. Berapa apa doanya Pak Ustaz? 0813. Ustaz ini itu bukan doa Pak Ustaz. Iya ini dia. Apa itu? Nomor BNN. Jadi gimana Pak Ustaz? Anaknya ditangkap. Oh nggak sampai hati kami Pak Ustaz.
Bu Hati belayan jiwa masa anak kami ditangkap. Oke, kalau nggak mau nggak apa-apa. Yang penting itu yang bisa saya kasih. Kata, bulan depan saya datang lagi ceramah, si ibu sudah senyum. Kenapa Bu? Alhamdulillah Pak Ustaz, anak kami sudah ditangkap. Rupanya dia pusing. Saat dia pusing, dia ingat catatan dari Ustaz Somad di teleponnya BNN. Assalamualaikum Pak BNN. Ya, tolong tangkap anak saya. Bisa kata BNN. Tapi buat skenario seolah-olah saya tak tahu. Bisa. Jadi waktu anaknya ditangkap dia nangis. Anaknya. Padahal mati. Aku yang nyuruh. Akhirnya dibawa lah ke Bandung. Rehabilitasi. Orang narkoba tidak bisa dipenjara karena dia sakit. Orang sakit kalau dipenjara makin sakit. Error, gila, mati. Makanya saya selesai acara pengajian di salah satu kampung tempat narkoba, dikawal sama bapak polisi. Saya bilang, nggak usah kawal saya. Dia biasa nyetir sendiri, datang sendiri, pulang sendiri. Datang tadi jemput, pulang tadi yang tadi. Tapi saya bukan hantu. Ustaz, ini hati-hati. Kami harus kawal Ustaz dari belakang. Oke lah kalau begitu. Bulan depan saya datang lagi. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak kami sudah sembuh. Rupanya tidak perlu malu untuk mengakui. Nomornya berapa Pak Ustaz? Nanti saya kasih. 3 mata kita kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, anak muda harapan bangsa. Ngomong, ini yang ceramah ini pernah nggak kena? Nampaknya dari postur tubuhnya pemakai juga. Ada ngomong gitu. Saya kurus begini tidak makan. Pakai lem pernah. Nah, lem kambing nempel baskop bocor. Menghirup tak pernah. Minum Pak Ustaz, minum selalu, minum air putih, minum susu, minum teh. Tapi untuk minum tidak. Merokok Pak Ustaz, merokok pernah. Dulu di pesantren Darul Arafah, kawan-kawan ngajak cabut. Mat, cabut kita yuk. Ayo. Kalau cabut kawan-kawan beli rokok, tunjukkan merah. Waktu itu saya nggak mau, aku nggak mau merokok. Nggak merokok, bencong. Dengar bencong, bangkitlah semangat. Apa kau bilang aku bencong nih? Kami pun merokok lah. Di pesantrennya Ustaz Fadil, cuman saya di kelasnya. Pas kami sudah merokok, lewat Ustaz. Mana dia bisa melihat? Tidak, kita udah bacakan ayatnya. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ashaynahum fahum la yubsirun. Kami pasang tembok di depan mereka, tembok di belakang. Mana dia? Tak berapa lama mundur mobil. Keluar Pak Kiai. Begitu nampak langsung kami buang. Merokok! Merokok! Tidak. Ada kawan satu bodoh. Rupanya di antara kita ini ada yang goblok satu. Merokok! Tidak Pak. Pas bilang tidak, asapnya keluar. Jadi pernah juga nakal dulu, maka terlalu kabir. Tapi mak saya keras. Lari saya dari pesantren, tangkap. Kau kalau sekolah, aku akui anak. Kalau tidak, tak aku akui anak. Oh, mau tak mau kita sekolah. Akhirnya saya takut sekolah. Tamat saya sekolah, dikirimnya ke Kairo. 4 tahun di Kairo, tidak pernah dia nelpon sekalipun bilang sayang. Nah, aku sayang. Pekat nih nggak ini. Sampai terpikir di otak saya, aku ini jangan-jangan anak angkat. Saya adik-beradik tak banyak, 2 orang cuma. Saya anak pertama, adik saya nomor kedua. Laki-laki dua-duanya, tak ada anak perempuan. Seandainya saya adik-beradik 10 orang, dicampakkannya 1, mati 1 tak apa-apa kan? Ini anak pertama, paling kesayangan lagi. Bapak Ibu kalau punya anak yang pertama itu yang paling kita sayangkan. Habis tumpak sayang kita anak pertama, baru datang anak kedua. Ustaz tahu anak kedua? Tak tahu, karena anak saya cuma 1. Sampai terlintas di pikiran saya, setelah saya pulang, menikah, punya anak, baru saya tahu sayangnya punya anak. Saya tanya emak saya, Mak, aku ini anak kandung apa anak angkat? Anak kandung! Kalau anak kandung, kenapa Mak biarkan aku sampai 4 tahun di Maroko, tak pernah suruh pulang, tak pernah sayang, tak pernah balik?
Kalau ku telepon kau sayang, suruh pulang, kau balik, kau jadi hantu. Maka ku biarkan kau sana. Selesai S1, lanjut lagi S2 ke Maroko. Selesai S2, mau lanjut ke S3, baru disuruh pulang. Pulang mana? Dah lama betul kau dah sana. Aku mau lanjut lagi, Mak. Tak ada gunanya kau doktor, aku almarhum. Rupanya sampai pada puncaknya, sudah kok ubun-ubun rindu dia, disuruhnya juga saya pulang. Akhirnya saya pulang. Mak saya masih hidup, umurnya 70 tahun. Ibu-ibu punya anak, kirimlah anak jauh-jauh. Tapi kalau bisa 2-3 kali bilanglah saya, jangan ucap saya. Sayang ibu bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang bapak bukan dikasihkan pisau. Anak umur 5 tahun minta pisau, kasih pisau, dipotongnya urat nadi, mati dia. Sayang kepada anak, sayang anak pukul-pukulkan, sayang anak tinggalkan, sayang anak jauh-jauhkan. Pukul-pukulkan bukan berarti pukul sampai dia mati. Kita diketik, kekerasan memuat, tangkap Pak polisi. Sayang artinya masukkan dia ke pondok pesantren. Bagi yang sudah mendaftarkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Bagi yang belum mendaftarkan, segera daftarkan anak Anda ke pondok pesantren sebelum tanggal penutupan berikutnya. Kalau anaknya tinggal di pesantren, insya Allah selamat. Mudah-mudahan selamat anak-anak kita, insya Allah. Amin. Tadi saya mulai ceramah jam 5:30. Pas jam 6, 30 menit satu pembahasan tentang narkoba. Masuk pembahasan yang kedua. Pembahasan Ustaz sampai ke berapa? Pokoknya saya tengok dan tadi saya lihat kalau ada jamaah menguap 2 orang, saya berhenti. Demikianlah tausiah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, tapi tak ada manfaatnya. Tapi nanti kalau sampai 3 kali saya ceramah tidak ada yang menguap, saya sendiri menguap. Pertama yang merusak narkoba, yang kedua yang merusak pergaulan bebas. Alhamdulillah di Samalanga tidak ada pergaulan bebas karena laki-laki dan perempuan dipisah oleh tali, jelas sekali. Tali pemisah di antara, walaupun sebagian sudah diputus. Ali masih utuh. Ini perempuan semua, ini laki-laki semua. Yang tengah ini tempat mobil lewat. Akhirnya setelah mobil lewat, yang bingung saya nanti kami pulang lewat mana? Masya Allah, luar biasa, indah. Memandang ke kiri, toko. Memandang ke kanan, padi menghampar dengan pohon. Bapak itu mana nampak? Tengok kiri. Kami yang di atas, yang kelihatan. Laki-laki perempuan tidak ada pergaulan bebas. Hai jamaah sekalian yang tidak tahu bagaimana cara mengatur pengajian, datang kalian ke Samalanga, negeri kota santri, pesantren terbesar di Nangro Aceh Darussalam, terbanyak santrinya, pedagang-pedagang pun sebagian dari tamat pesantren. Tidak ada pergaulan laki-laki dan perempuan di Samalanga. Laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah sini, terjamin terpercaya. Bahkan anak-anak gadis di Samalanga menutup rambutnya, menutup pakaiannya, menutup dirinya. Tidak hanya kepalanya ditutup, wajahnya pun tertutup. Terjaga. Anak-anak perempuan yang menutup wajahnya bagus. Kenapa? Karena kalau wajahnya tidak tertutup, ustaz itu wajahnya itu dua. Tapi kan apa yang mau ditutup? Biji mata itu. Mahasiswi saya di lokal pakai cadar. Saya senang mahasiswi pakai cadar. Kenapa? Karena kalau tidak pakai cadar banyak dosen yang tidak fokus. Menulis sampai ke bawah. Pak, wet sudah habis. Oh iya. Bagus. Ada perempuan saking cantiknya, kalau dia minum nampak bebuih Coca-Cola. Maka kalau dia pakai, andai tidak dia pakai penutup wajah, itu banyak supir angkot nabrak yang di situ. Atu-atu mau ke masjid masuk paret. Tapi kalau dia tutup, tengoklah, bagus. Yang sudah menutup pakai cadar, mantap. Jangan diejek, jangan ngejek yang pakai cadar. Ini banyak laki-laki ngejek pakai cadar. Tengok pakai cadar, hai ninja nih. Kenapa melihat perempuan yang bercadar kau ejek?
Kenapa kalau ada perempuan bercadar kau marah? Kenapa kalau ada perempuan bercadar kau risau? Tapi kalau ada yang bercelana pendek kau diam. Kenapa kalau ada yang bercadar kau tuduh? Tidak. Tapi melihat orang yang pakai celana jin kau diam. Jelas-jelas yang dipakainya celana jin, tentu bajunya hantu. Kenapa kau diam? Kenapa melihat perempuan yang bercadar kau hina? Kenapa kalau perempuan yang pakai rok pendek kau diam? Berarti otakmu bertulis. Alhamdulillah, di Samalanga seandainya perempuan yang bercadar ini diejek, pasti mereka sudah lama membuka cadar. Tapi karena keimanan yang luar biasa. Ya Asma, ay Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan idza baghalatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, la yakhlu laha an yura min hatta, oleh nampak dari badannya illa hadza wa hadza, wajah dan tapak tangan. Maka ada yang membuka wajahnya enggak apa-apa, ibu yang membuka wajahnya enggak apa-apa, yang membuka tapak tangan enggak apa-apa. Tapi ada yang menutup tangannya, menutup wajahnya, bagus, jangan kelahi gara-gara ini. Kalau yang menutup wajah dengan yang enggak menutup wajah kelahi, yang ketawa yang enggak pakai celana. Yang menutup wajah biarkan, yang membuka wajah biarkan, tapi yang membuka rambut kepala jangan sampai. Ini masih ada perempuan membuka kepala. Tidak ada kosa, menutup itu ada. Oh, laki-laki. Tak apa-apa, kita kan sedang di dalam orang ramai. Yang tak boleh itu berdua-duaan. Berdua-duaan tak boleh. Kalau ada laki-laki dengan perempuan berdua, maka yang ketiganya setan. Datang laki-laki bertamu ke perempuan, duduk di ruang tamu. Datang maknya, Bu, kata si laki-laki, kalau ada dua laki-laki perempuan, maka yang ketiga setan. Ibu pergi ke dapur ya, Bu. Inilah calon menantu setan. Kurang ajar. Datang si ibu sama si bapak, kalian duduk di sini berdua ya, saya mau ke dapur sebentar, duduk ya. Orang tua yang membiarkan anak laki-lakinya dengan perempuan, perempuan anaknya dengan laki-laki tak mahram, berduaan di ruang tamu. Kalian duduk sini ya, bapak ke belakang sama ibu ya, itu sama dengan silakan berzina. Di ruang tamu ayat kursi, bagus. Di ruang tamu kali kita api, mantap. Tapi yang paling bagus di ruang tamu adalah seno tu bonceng. Buat tulisan besar-besar, cetakan digital printing, seno tu bonceng. Tidak ada bonceng, yang lagi bonceng-bonceng. Mama, kami pergi sebentar pengajian di Tanah Lapang sama Langa ya. Acara apa? Pengajian sama Ustaz Somad. Sama siapa? Sama pacar. Mana ada boleh pacaran? Ini pacaran syariah. Pergi pengajian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Putuskan. Kalau memang kalian sudah hijrah total. Tidak ada yang namanya pacaran syariah. Stop. Buanglah mantan pada tempatnya. Masih punya mantan, jangan lagi ada. Kalau memang ada serius mau nikah, datangi dia. Pak, aku mau menikah anakmu, kupinang dengan bismillah. Maharnya? Nah, itulah Pak, aku sedang susah. Datang engkau ke sana, katakan yang benar, yang baik, bawa tokoh masyarakat. Jangan datang sendiri. Ini anak muda datang sendiri, celana sobek. Mana yakin dia? Aku mau nyerahkan anakmu, celana mau aja kuliah, lutut bubuk kulis. Pakailah pakaian yang rapi. Bawa Pak Camat. Pak Camat, tolong kawani saya. Kalau Pak Camat nggak bisa, Pak Kapolsek kok. Pak Kapolsek tentu kalau Pak Kapolsek itu segan. Itu menengok kamu dia, jangan masuk. Ini ada Pak Kapolsek. Dan saya mau menginang anak bapak. Ini siapa? Ini sahabat saya. Iya, silakan. Jadi yang datang sendirian. Dia datang sendirian, petantang-petantang. Aku ingin minang anakmu, ingin menemani aku sampai malaikat maut tiba. Ini mau mati. Ini harus saya. Kalau sama Ustaz Somad, jangan bawa saya, nanti saya diterima kalian tolak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian yang perempuan-perempuan ini timun, yang kulitnya lembut, sedangkan yang laki-laki ini durian, kulitnya tajam. Kalau sampai timun dekat-dekat sama durian, yang rugi siapa?
timun dekat sobek di bawah hancur pondok. Apalagi kalau duriannya banyak, timun habis jadi jus timun. Terus sebab itu jaga kehormatan kalian. Air minum yang ada di depan tokoh-tokoh masyarakat, abu-abu, abi-abi, ulama-ulama, buya-buya yang ada di depan ulama kita, mereka tidak akan mau minum ini. Kenapa? Karena di botolnya ada tertulis do not accept if shell is broken. Jangan terima botol kalau sekelnya rusak. Botol yang harga 5.000 saja tidak mau diterima orang kalau sekelnya rusak. Jaga kehormatan kalian. Jadi kalau ada datang durian, suruh dia pulang. Durian, pergi balik. Aku durian syariah. Tidak ada. Jaga kehormatanmu anak-anak. Kalian adalah adik-adik saya. Kalian adalah anak-anak saya. Menjaga kehormatan kalian sama dengan menjaga kehormatan. Hai laki-laki, hai anak-anak lajang, pandanglah perempuan itu sebagai adikmu. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Sahabat sudah mencabut pedang, kupancung kepalanya. Jangan, kata Rasulullah, biar aku berdialog dengan dia. Kau ingin berzina? Ya. Bagaimana kalau orang berzina dengan ibu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adik anak perempuan? Dia terdiam. Ternyata kau memandang perempuan sebagai objek. Mereka adalah saudaramu, mereka adalah adikmu, mereka adalah kakakmu. Muliakan mereka, muliakan perempuan. Perempuan juga muliakan dirimu. Jangan kau jual dirimu hanya dengan mie ayam dan 3 bakso. Pak, saya bawa anak bapak sebentar ya. Tidak. Sebentar aja Pak ke pasar Samalanga. Tidak. Nanti saya belikan bapaknya ya. Begitu rendahnya kehormatan anak gadismu yang dikandung 9 bulan 10 hari, dilahirkan dengan tetesan air mata dan darah, tiba-tiba kau berikan hanya semangkok bakso. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekali tidak. Sebentar aja Pak. Tidak. Mie ayam Pak, jangankan mie ayam, pakai bakso tidak. Sekali tidak. Datang istrinya dari belakang, kasihlah Bang, kita dulu paham dari Ibu sama bapak harus kompak dalam masalah ini. Antara presiden dan wakil presiden jangan ada dusta di antara kita, karena kita menjaga ini semua. Ustaz Somad berceramah, bapak polisi mengawasi, jangan sampai ada terjadi macam-macam. Alim ulama mendoakan, memberikan pengajaran yang baik, tapi orang tua juga kontrol luar biasa. Sama siapa? Pulang jam berapa? Naik apa? Uang yang kuberi kemana? Jangan begini nak, jangan begini nak, jangan begini nak, jangan begini nak. Ibu tidak pernah berhenti ngomong macam mesin buat rusak. Kalau sampai ibu berhenti bicara, kalau sampai ibu berhenti merepet, kalau sampai ibu berhenti bercakap, kalau sampai ibu diam saja, kiamat sudah terjadi di dalam rumah tangga kita. Kita jaga anak-anak kita. Saya yakin dan percaya kalau beginilah orang ramai pengajian ini sudah terjaga, terpelihara. Lalu kenapa Ustaz tetap ceramah juga? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang dua yang merusak. Pertama, narkoba. Yang kedua, pergaulan bebas. Yang ketiga, kenapa Ustaz belum berhenti juga? Belum ada yang ngomong. Yang ketiga yang merusak adalah aliran sesat, mengaku nabi, mengaku pembawa kebenaran, membatangkan. Ini harus kita jaga, jangan sampai ikut kelompok-kelompok aliran-aliran, maka masukkan ke pondok pesantren yang mengayomi semua. Ahlus sunnah wal jamaah membuka acara dengan bismillah, pembacaan ayat suci Al-Quran, bersolawat. Kenapa tadi bersolawat? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Kenapa berdiri? Karena menyebut nama dia yang maha hebat. Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal ketika disebut Imam Ibnu Tohman? Nama Ibnu Tohman disebut Imam Ahmad duduk, padahal waktu itu dia sedang sakit berbaring. Ketika disebut nama Ibnu Tohman dia duduk.
Maka begitulah kalau nama ulama disebut, apalagi nama dia yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ikuti ajaran ini, kembali kepada para ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Selama mereka ini masih ahlussunnah wal jamaah, kiblatnya satu, nabinya satu, sholatnya satu, ibadahnya satu, imamnya satu, maka kita tetap menjaga persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Saya tidak pernah dipermasalahkan masyarakat Aceh. Orang Aceh tak pernah nanya saya, kau dari mana Abdul Somad? Kau dari Medan apa dari Riau? Sukumu apa Abdul Somad? Tidak pernah satupun orang Aceh mempermasalahkan saya. Kami berkawan dengan Ustaz Fadil Rahmi 20 tahun sudah lamanya. Tak pernah dia mempermasalahkan kau dari mana, bahasamu apa, sukumu apa. Saya bicara dia paham, dia bicara saya tak paham. Tapi saya tak pernah merasa dia membicarakan diri saya. Dia bicara dengan Ustaz Abi Zahrul, dia bicara, saya tengok dia senyum, saya senyum, dia ketawa, dia ketawa. Saya tak tahu bahwa dia sedang mengetawakan saya. Dan saya tak pernah suzon pada dia. Jadi ini saudara saya, ini kawan saya. Kami dipersaudarakan bukan karena suku, karena saya bukan orang Aceh. Kami dipersaudarakan, satu yang mempersaudarakan kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersaudara karena harta akan binasa, bersaudara karena kuasa akan sirna, bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang kekal selamanya. Nanti di akhirat ada orang yang dicari oleh Allah. Hari ini kita mencari Pak Camat karena ingin tanda tangan mau jual tanah. Hari ini kita cari Pak RT, Pak RW, surat pengantar buat KTP. Hari ini kita cari Pak Polisi karena kita baru saja kena tilang. Tapi nanti kita tidak mencari orang, kita yang dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku ingin berikan mereka naungan pada saat tak ada naungan kecuali naungan aku. Siapa itu? Orang-orang yang bersaudara karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau menyambut Ustaz Somad? Aku sambut dia karena videonya viral. Nanti kalau tak viral lagi, kenapa kau sambut Ustaz Somad? Aku sambut Ustaz Somad karena dia ganteng. Kalau dia tak ganteng, kenapa kau sambut Ustaz Somad? Aku sambut Ustaz Somad karena dia putih. Kalau dia hitam, jamaah tidak menyambut saya karena saya tegap. Kalau saya tegap disambut, nanti kalau saya kurus, jamaah tidak menyambut saya karena ganteng. Jamaah tidak menyambut saya karena bodi tubuh. Jamaah menyambut karena yang diucapkan Abdul Somad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia saudaramu, siapapun dia, apapun keyakinannya, apapun agamanya. Dia saudaramu satu kebangsaan, negara kesatuan Republik Indonesia. Ada namanya ukhuwah Islamiyah, ada namanya ukhuwah wataniyah, kumpul watan minal iman, cinta negara bagian dari iman. Ada pula namanya ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Saya dengan orang Aceh, ukhuwah Islamiyah. Saya dengan orang Batak yang non muslim, Batak ada yang Islam, yang non muslim, ukhuwah wataniyah, sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Saya dengan Donald Trump, ukhuwah Islamiyah tidak, ukhuwah wataniyah tidak. Saya dengan Presiden Amerika, ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Donald Trump itu saudara saya. Kakek saya sama kakek dia satu, Adam alaihissalam. Cuman bedanya mata dia biru, mata saya hitam. Rambut dia pirang, rambut saya hitam. Kulit dia putih, saya tidak terlampau putih, tidak terlampau hitam. Tahu sama mata hampir kusut. Tapi ada makhluk lagi, tidak ukhuwah Islamiyah, tidak ukhuwah wataniyah, tidak ukhuwah insaniyah, ukhuwah sama-sama makhluk Allah. Apa itu? Donald Bebek. Donald Bebek itu bukan manusia, tapi dia saudara kita. Saudara apa? Sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan karena saudara lalu tak mau dimakan. Nanti malam makan lauknya ayam, tak mau makan. Saudara saya Pak Ustaz, itu Tarzan itu. Kita tetap makan dia karena sudah disembelih atas nama Allah, tapi menyakiti dia tidak boleh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau membunuh, bunuh dengan baik.
Wa idza dzabhtum fa'hsinu dzabhah. Kalau kau menyembelih, sembelih dengan baik. Membunuh, bunuh dengan baik. Apa membunuh dengan baik? Membunuh lalat. Tidur siang, lalat banyak. Tadi kami sedang makan di kebun korma. Kebun korma luas sejauh mata memandang, lalat banyak. Apa kata sahabat saya, Ustaz Sukri? Mohon maaf Ustaz, ini lalat ini banyak karena ada kandang ayam. Mana kandang ayam? Tak nampak, jauh 5 km. Ternyata lalat bisa terbang sejauh 5 km. Tahu jadi mana ada ikan. Luar biasa lalat. Tapi bolehkah kita tangkap lalat? Lalu kita tangkap lalat, kita cabut kakinya sampai dia bingung mau mendarat kemana. Hai lalat, kakimu tidak bunuh engkau, cabut saja kakimu. Kau kasih tahu kawan-kawan kau yang lain, jangan masuk lagi kemana. Tak boleh, tak boleh menyiksa lalat. Sholat tidak, Allahu Akbar, nampak kalajengking. Kata Nabi, uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Dua yang hitam nampak sedang sholat, boleh kau bunuh. Apa dia? Ular dan kalajengking. Nampak ular, bunuh. Ular gigi bisa. Itu ular kobra yang menelan orang kemarin. Mana kita mau bunuhnya? Bunuhlah dua yang hitam, ular dan kalajengking. Bagaimana cara bunuhnya? Sekali pukul mati. Jangan menyiksa binatang. Ini tak lama lagi hari raya kurban. Hari raya kurban kita menyembelih kambing. Bagaimana menyembelih kambing? Ada seorang menyembelih kambing, dia asak pisau depan mata kambing. Dibaringkannya kambing, diambilnya pisau, diasaknya. Pucatlah kambing ini ke mata pisau. Berkedip-kedip mata kambing. Apa kata Nabi melihat itu? Aku ridu antum ita'amau qatil. Apakah kau mau menyiksa binatang ini? Engkau membuat dia mati berkali-kali. Kata Nabi, asak dulu pisaumu di belakang, habis itu baru. Ini tidak boleh menteror kambing. Kalau menteror kambing saja tak boleh, apalagi menteror ustaz. Ustaz Somad pernah diteror orang? Nah, dibully sikit-sikit di Facebook ada. Lalu orang yang ngejek ustaz itu, ustaz apa kan? Saya viralkan. Semua yang ngejek saya viralkan. Ya Allah, maafkanlah kesalahan hambamu ini. Berikanlah dia hidayah. Rupanya datang saudara saya FPI mencari rumah. Baru dia tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua pelajaran supaya jangan melecehkan, supaya jangan menghinakan. Ini semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini halal bihalal acaranya, tabligh akbar dan halal bihalal. Bapak Ibu pergi ke Makkah, membeli jilbab, ambil uang, haji, 5 rial, ambil jilbabnya, beri uang, saya kamu ambil, jilbab kamu saya ambil. Setelah ini halal, apa makna halal? Uang saya kamu ambil, jilbab kamu saya ambil. Setelah ini kita tidak ada sangkut paut lagi, halal lebih halal. Begitu juga dengan saya di Samalanga. Kalau selama ini kata-kata saya menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati, merusak hubungan kita, saya tanyakan dengan lubuk hati yang paling dalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, hadirin hadirat muslimin muslimat, maukah memaafkan segala kesilapan Ustaz Abdul Somad? Selesai aja. Ini tidak dihalal-dihalalkan, minta maaf, mohon maaf, banyak silap, banyak salah. Makanya Bapak Ibu yang belum minta maaf juga sampai hari ini minta maaf. Terus ini saya minta maaf satu-satu. Tapi karena keterbatasan waktu, ini kalau saya minta maaf sekarang, azan subuh baru selesai. Minta maafnya tak berapa lama, maaf fotonya yang lama. Tapi ada cara yang paling bagus, undang orang ramai-ramai. Besok pagi undang jamaah ramai-ramai, kasih makan. Habis makan kasih minum, habis minum makan buah, habis itu makan dessert manis-manisan, habis itu kata sambutan dari Sohibul Baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetangga kerabat sahabat andai tolan, maukah memaafkan silap saya? Kenyang, maaf. Selesai. Oleh sebab itu maka 3 ini harus kita selamatkan dari anak-anak muda kita. Yang pertama, selamatkan dari narkoba. Yang kedua, selamatkan dari pergaulan bebas. Yang ketiga, selamatkan dari aliran-aliran sesat yang merusak keyakinan. Kalau sudah selamat dari yang 3 ini, maka barulah kita bisa mewujudkan peran pemuda Islam dalam menghadapi era globalisasi. Akan naik pemimpin-pemimpin, calon legislatif, jangan sampai tidak mencoblos. Kenali orangnya, kenali baik-baik. Bukan pecandu narkoba, bukan perusak agama, bukan pengadu domba. Orangnya baik, benar akidahnya, benar ibadahnya, pilihlah dia. Dia saudara kita, dia sahabat kita.
akan menolong kita, menyalurkan aspirasi kita, sehingga negeri Samalanga, Nangro Aceh Darussalam, Republik Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Tapi tak cukup hanya tausiah, mesti ada usaha, ditutup dengan doa. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik, wa kulli niyatin salihah, semua yang baik-baik. Saya mulai ceramah tadi jam 5:30, sekarang jam 6:30, 60 menit kurang lebih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada yang bertanya, apa acara di Tanah Lapang tadi? Tabligh akbar halal bihalal. Siapa penceramahnya? Ustaz Somad. Berapa lama dia ceramah? 60 menit. Apa yang disampaikannya? Ada 3 yang merusak anak muda. Apa yang 3 itu? Aku pun tak ingat karena mau cepat pulang. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah anak-anak kami ya Allah. Wa afiyatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar ibadah kami. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami. Wa taubatan qabla al-maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'da al-maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wa najatna minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami dihisab. Allahumma ja'al hadha baladan aminan mutma'innah ya'tiha rizquha min kulli makan. Jadikan Samalanga negeri yang aman, tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Samalanga ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'khrijhu. Kalau masih tertanam di dalam tanah, keluarkan dalam bentuk tanam tanaman yang menghasilkan buah-buahan yang subur, yang segar untuk kami ya Allah. Wa in kana ba'idan fayassirhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke Samalanga ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau masih sulit, masih susah, mudahkanlah ya Allah. Allahumma aslih sababal muslimin, perbaiki pemuda-pemuda kaum muslimin. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak muda kami dari zina, dari narkoba, dari LGBT, dari perbuatan keji dan munkar. Selamatkan semuanya dari segala yang merusak ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wa liwalidaina, kedua orang tua kami. Wa limasyayikhina, para guru-guru, abi kami, buya kami, ulama kami. Wa liman sabaqana, yang sudah mendahului kami. Wa liman hadarana, semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. La tada'lana dhanban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah. Saudara kami yang masih terlilit utang, lepaskan dari riba ya Allah. Wa la raghiban illa anjawtah, yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah. Wa la haziban illa zawajtah, yang lajang, yang gadis, yang belum menikah, mudahkan jodoh pertemuannya ya Allah. Wa la maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wa la mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat, ampunan, kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kegelapan. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi